Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sekarang saya insyaallah akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Teknologi Pendidikan Islam. Di sini saya akan membawakan judulnya cara menggunakan teknologi supaya banyak bermanfaat bagi peserta didik. Ya, di sini saya akan membawakan 5 opsi, maksud saya 5 option ya. Ada 5 option. Jadi di sini ada beberapa yang bisa kalian ambil pelajarannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Kita mulai saja. Yang pertama itu adalah belajar istilah-istilah asing ya. Jadi dalam teknologi pendidikan Islam itu kami diajarkan untuk bisa memanfaatkan teknologi. Salah satu memanfaatkannya itu adalah mempelajari bahasa-bahasa yang asing. Nah, mempelajari bahasa yang asing ini caranya mudah sekali. Bisa kalian searching lewat Google, aplikasi ataupun ya browser yang mungkin bisa membantu. Ini bahkan mungkin bisa seperti kamus lah. Kalian misalkan cari kata kuncinya, kemudian nanti di situ ada penjabaran artinya. Jangan hanya menuntut ya. Jangan hanya mencari atau tahu bahasa-bahasa yang hits zaman sekarang gitu. Kalian pun harus coba belajar untuk mengetahui bahasa-bahasa yang asing atau istilah-istilah yang asing ya. Kemudian, yang kedua itu belajar rumus-rumus rumit. Rumus-rumus yang rumit ini biasanya kita jumpai dalam pelajaran matematika, fisika, ya, dalam hal hitung-hitungan lah, ya. Nah, mempelajari rumus matematika atau fisika yang belum dipahami ya, itu silahkan kalian bisa menggunakan handphone atau biasa kalian sebut gadget lah, laptop, tentunya dengan berbasis internet ya. Kalau tidak ada internet kalian mungkin susah untuk mencarinya, kecuali memang ada yang sistemnya offline gitu kan. Kalian bisa tuh mencari yang cocok untuk tugas kuliah kalian misalkan, atau tugas yang lainnya. Nah, dalam melihat videonya itu dalam pembelajarannya itu harus maksimal, jangan bertele-tele sehingga dapat memaksimalkan pembelajaran kalian. Jadi misalkan kalian melihatnya di situs Ruang Guru, di situ banyak sekali edukasi-edukasi yang dapat dipelajari ya. Nah, di sini kalau melihat atau mempelajari rumus-rumus yang rumit harus melihat sumbernya. Lihat dulu sumbernya. Takutnya kalau sumbernya tidak dilihat dulu, nanti misalkan bisa salah pembelajaran lah. Karena memang itu kalau sumbernya tidak benar, pelajarannya pun akan tidak benar gitu. Tidak nyambung lah, tidak berbanding lurus gitu kan. Nah, jadi kalau sumbernya benar itu bisa jadi rujukan agar tidak ada kesalahan. Jadi lebih bagus setelah dipelajari, coba apa yang dipelajari dalam video misalkan ya, dalam internet, dalam YouTube, coba dikonfirmasi lah atau diverifikasi kepada guru atau tutornya ya. Kemudian yang ketiga yaitu belajar dengan aplikasi. Nah, zaman milenial sekarang, zaman ya berbasis internet sekarang itu banyak lah bisa memanfaatkan teknologi-teknologi, banyak memanfaatkan aplikasi-aplikasi supaya belajar itu bisa lebih efektif dan efisien.
banyak juga video-video ya dalam aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga tidak harus melulu misalkan dari buku gitu, karena memang misalkan kalau dari buku memang harus beli misalkan karena kekurangan uang, jadi misalkan tidak bisa. Nah sekarang bisa memanfaatkan dari aplikasi, banyaklah aplikasi kitab, misalkan Nasoilul Ibad, Sulamut Taufik, Bidayatul Hidayah dan lain-lain. Ataupun bisa misalkan aplikasi untuk belajar, Ruang Guru, atau misalkan di YouTube pun banyak ya, silahkan itu. Kalian enaknya di mana, bisa lebih nyamannya di mana. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Nah, manfaatkan aplikasi itu sebaik mungkin sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, tidak susah ya, zaman sekarang itu mendownload aplikasi. Banyak yang gratis pun di Play Store atau mungkin di App Store. Ya mungkin kalau kalian misalkan ada uang lebih, adalah yang berbayar. Mungkin memang kalau yang berbayar biasanya lebih bagus kan. Nah kemudian yang keempat adalah bantuan visual dan audio melalui video ya. Nah banyaklah jalan agar kamu bisa berhasil. Caranya dengan menonton video-video edukatif ya, yang bisa memberikan gambaran bahkan pengertian tentang suatu materi pelajaran tertentu. Ya, hal ini memang sangat membantu sekali ya, melihat video-video edukatif, ceramah-ceramah gitu kan. Nah, ataupun misalkan mempelajari sejarah, kalian banyak di YouTube atau di sumber-sumber lain, misalkan sejarah zaman Abu Bakar, bisa dilihat di situ dari awal sampai akhir, banyak lah. Nah, dalam internet ini kalian bisa memaksimalkan menggunakan misalkan wifi sekolah, atau lagi sedang main ke cafe, bisa minta passwordnya. Banyaklah sekarang cafe yang free wifi. Nah, jadi banyaklah video edukatif tentang hal apapun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi jangan patah semangat. Kalian belajar itu nggak bisa ke sekolah, online terus. Lebih banyak cara yang lebih enak dalam teknologi pendidikan ya. Nah, yang terakhir, memanfaatkan fitur multifungsi. Kalian harus pahami dulu fitur multifungsi itu, misalkan HP multifungsinya untuk berkomunikasi ya. Fungsinya untuk berkomunikasinya. Multifungsinya adalah misalkan HP itu bisa digunakan untuk menyelesaikan dengan cara di HP ada aplikasi, misalkan ada aplikasi rumus sains ya dalam matematika, sehingga kalau ke sekolah ya, kalian tidak harus bawa-bawa kalkulator yang biasa gitu, sudah ada di HP gitu kan. Nah, ataupun jika kalian tidak bisa mempunyai buku, susah, harus beli dan mahal kan. Nah, banyak sekarang buku-buku yang sudah tertera di e-book ya. Jadi gampang lah, sesuatu itu jangan dipersulit, harus dipermudah ya. Nah, jadi jika seperti itu, kalian HP atau laptop bisa lebih enak, lebih nyaman. Nah, jadi bisa memanfaatkan hal tersebut itu bisa kapanpun, dimanapun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Nah, kemudian perlu ditekankan untuk semua anak-anakku bahwasanya semua hal ini itu bisa diraih apabila kita mempunyai semangat yang tinggi, himmah aliyahnya kuat, dan juga mempunyai niat yang kuat, serta mencari ilmu itu jangan setengah-setengah ya. Cobalah kalian maksimalkan di umur kalian yang lebih muda dari sekarang ya. Jangan mempersulit diri kalian ya. Jadi kita harus yakin bahwa kita bisa untuk mempelajari ilmu tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.